Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Final Badriah dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di antaranya ada pengertian dari OJK, lalu ada asas-asas dari OJK, tugas-tugas dari OJK, lalu ada wewenang dari OJK. Jadi OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan serta lain-lain. Lalu secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, serta pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 yang telah disebutkan tadi. Lalu otoritas jasa keuangan memiliki arti yang sangat penting dan tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, tetapi juga bagi dunia usaha atau bisnis. Bagi masyarakat tertentu, dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan rasa aman atas investasi dan atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijadikan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh suatu keuntungan yang berlipat. Lalu tugas-tugas dari OJK. Nah, dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. Lalu yang ketiga yaitu menyusun sistem dan ketentuan pengawasan dari bank. Lalu yang keempat yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank. Yang kelima yaitu melakukan penegasan hukum atas peraturan di bidang perbankan. Lalu yang keenam yaitu melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan. Lalu yang ketujuh melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal. Lalu selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum dan konvensional. Dalam sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi tugas pokok OJK pada sektor pasar modal diantaranya yaitu yang pertama menyusun peraturan pelaksanaan bidang pasar modal, yang kedua yaitu melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, lalu yang ketiga yaitu menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, lalu yang keempat yaitu merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Lalu yang kelima yaitu melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Lalu yang keenam yaitu melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Lalu yang ketujuh yaitu menyelesaikan keberatan yang dianjurkan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, bursa efek, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan yaitu merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi. Lalu yang kesembilan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha. Dan yang kesepuluh yaitu memberikan perintah tertulis, menunjukkan dan atau menetapkan penggunaan pengelolaan terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Lalu yang ke-11 yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Nah, pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diantaranya perusahaan efek, wakil perusahaan efek, pengelolaan investasi,
emiten dan perusahaan publik, lalu ada lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah. Selanjutnya yaitu tentang wewenang OJK. Nah, sedikit berbeda dengan penjelasan dari Bapak Abdul Nafis. Jadi wewenang OJK berkenaan dengan fungsi tugas-tugasnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan bank. OJK memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian izin pendirian bank, pengaturan kegiatan usaha bank yang mencakup sumber dana, pengawasan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kinerja dan kesehatan bank secara finansial yang mencakup likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan lain-lain. Lalu ada pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank berkenaan dengan manajemen risiko. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan tugas pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Wewenang OJK mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan dan keputusan OJK, lalu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, lalu menetapkan kebijakan berkenaan dengan tata cara penetapan tertulis terhadap lembaga jasa keuangan, lalu menetapkan peraturan tentang tata cara menetapkan penyelenggaraan status pada lembaga jasa keuangan, lalu menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur. Lalu ada menetapkan peraturan tentang tata cara pemberlakuan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan tugas pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Wewenang OJK yang meliputi yaitu menetapkan kebijakan operasional, pengawasan terhadap kegiatan layanan keuangan, pengawasan implementasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif, lalu ada melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan. Lalu ada meminta bantuan kepada lembaga keuangan atau pihak tertentu. Selanjutnya yaitu menetapkan penggunaan pengelolaan status, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan penolakan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir menerima mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektivitas persetujuan pendaftaran, surat tanda pendaftaran, lalu ada persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya. Lalu untuk asas-asasnya, benar sekali apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Nafis. Di antaranya ada 7 asas-asas dalam OJK. Yang pertama yaitu asas independensi, lalu ada asas kepastian hukum, lalu ada asas kepentingan umum, dan yang keempat asas keterbukaan, yang kelima yaitu asas profesionalisme, lalu ada asas integritas, lalu ada asas akuntabilitas. Itu saja pendapat dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.